Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Sehat kan? Tetap di rumah saja kan? Itu pasti, kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Atau sekarang lagi pusing nih, mikirin deadline tugas, deadline kerjaan yang menumpuk akibat kita harus bekerja dan belajar di rumah. Tenang. Semua orang mengalaminya, termasuk saya sendiri. Jadi tenang saja. Saya Lailatul Tiara Winarsi. Saya akan menyampaikan mengenai seberapa efektifkah masker dalam mengurangi atau mencegah dari penularan virus corona atau COVID-19 itu sendiri. Belum menjelaskan mengenai seberapa efektifkah masker dalam mencegah penularan virus corona itu, saya akan memberitahukan yaitu jumlah pasien atau jumlah positif corona di Indonesia pada tanggal 11 April 2020, tepatnya pada hari ini, hari Sabtu, yaitu sebanyak 3.512 orang itu positif corona. Sedangkan 306 orang jiwa meninggal dunia dan 282 orang sembuh. Menurut data tersebut, kasus terbanyak itu meninggal dunia ya kawan-kawan, dan kasus terbanyak itu terdapat di DKI Jakarta, menduduki kasus pertama, kedua Jawa Barat, dan ketiga Jawa Timur, daerah saya sendiri. Sudah hampir 1 bulan kita harus belajar dan bekerja di rumah. Atau sekarang kebanyakan orang lagi pusing nih, bosan, harus gimana lagi? Padahal semua gaya tidur Sudah dilakukan. benar kan? Tenang, saya juga sama. Namun nyatanya, kebanyakan orang harus bekerja di luar sana untuk menghidupi keluarganya. Sebab sektor utama penghasilan masyarakat di Indonesia itu seperti berdagang, ojek online, buruh, tukang bersih-bersih, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mereka harus tetap bekerja meskipun dalam pandemi corona. Beberapa hari yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan anjuran agar seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan untuk memakai masker. Seberapa pentingkah masker itu sendiri? Jawabannya sangat penting ya kawan-kawan. Masker itu sangat penting digunakan pada saat pandemi corona yang mewabah seperti saat virus corona itu menyebarnya tidak terdeteksi, dan bisa saja orang yang tidak memakai masker itu positif corona, tapi dia terlihat sehat-sehat saja, dan bisa saja kita sendirilah yang mengidap positif corona itu dan kita menularkannya ke semua orang. Jadi penting memakai masker kawan-kawan. Tes deteksi corona di Indonesia saat ini belum merata sempurna. Oleh sebab itu, bukan masih banyak orang di luar sana yang positif corona tapi belum terdeteksi, ya kan? Tunggu, apakah memakai masker bisa mencegah penularan virus corona? Bisa, walaupun nggak 100% bisa efektif, tetapi masker bisa banget membantu mencegah menekan penyebaran. Kecilnya ukuran virus corona, sebenarnya masker nggak bisa melindungi kita dari orang yang sakit. Tetapi perlu diingat, gunanya masker adalah melindungi orang lain dari diri kita yang mungkin saja sedang sakit. Soalnya, virus corona itu menyebar dari percikan air liur saat kita bersin ataupun batuk. Dan masker membantu banget menghalangi mereka, yaitu air liur itu tersebut keluar. Tunggu dulu, bukannya stok masker sudah tipis banget ya? Dan penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tenaga medis saja? Benar, makanya untuk orang biasa seperti kita, masker kain
berguna. Tapi layaknya ujian sekolah yang kalau ngisinya asal-asalan bisa nggak naik kelas, masker kain penangkal corona Ini kalau bikinnya ngasal juga tidak berguna. Makanya, pertama-tama kita harus tahu bahan apa saja yang bisa nangkal partikel-partikel kecil virus corona ini dan sebisa apa mereka menahannya. Terus yang kedua, kita juga harus pertimbangin nih kenyamanan bernafas kalau pakai masker berbahan kain ini. Percuma juga kalau memakai masker kain tapi malah membuat kita susah bernafas, ya kan? Dan dari dua pertimbangan tersebut, para ahli menyimpulkan bahan masker kain yang paling oke adalah gabungan dari bahan sarung bantal dan kaos 100% katun. Kemudian perlu diperhatikan adalah cara pakainya bisa efektif atau tidak. Jadi, intinya kita wajib pakai masker kain ketika keluar rumah. Bisa bikin sendiri atau beli ke para pedagang masker kain yang pendapatannya Terhambat akibat pandemi ini. Sebaiknya satu orang memiliki 2 masker kain, jadi pemakaiannya bisa bergantian. Dan cara menyimpan masker agar tetap bersih dan nggak ada kuman yang menempel yaitu seperti berikut. Ambillah kantong plastik apapun yang ada di rumah kalian. Kedua, bersihkan kantong plastik tersebut dengan air dan sabun. Ketiga, jemurlah sampai kering luar dan dalamnya. Yang keempat, simpan masker kain di dalam kantong plastik tersebut. Masker kain cadangannya ya. Yang kelima, tutup rapat kantong plastik tersebut. Jangan sampai ada celah sedikit pun, sehingga bakteri tidak akan masuk. Oke? Virus corona yang menyerbak di seluruh dunia mengkagetkan. seluruh orang, seluruh masyarakat, seluruh lapisan dunia ini. Tujuannya kita harus melindungi orang-orang yang kita sayangi tersebut dengan cara menggunakan masker kain tersebut. Manfaat dari masker kain tersebut yang pertama yaitu bisa melindungi diri kita dari paparan virus corona tersebut. Yang kedua, mudah, murah, dan bisa digunakan untuk melindungi diri kita dari virus corona. Yang ketiga, bisa mengurangi masker yang digunakan untuk petugas medis. Jadi kita bisa mengurangi pembelian masker untuk petugas medis sehingga para petugas medis dapat menggunakannya dan tidak kekurangan masker. Yang keempat, tidak perlu Masker kain ini biasa saja, jelek, murahan. Jangan pikirkan seperti itu, pikirkanlah manfaatnya. Dengan masker kain, kita bisa memanfaatkannya untuk mengurangi paparan dari virus corona tersebut. Yang kelima, yaitu seluruh negara-negara yang sudah terjangkit virus corona sudah membuktikannya jika penggunaan masker itu dapat menurunkan angka kematian dari negara tersebut. Jadi, kita diwajibkan harus memakai masker mulai dari sekarang. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.